Memilih pasangan yang tepat, saling mencintai satu sama lain, saling membahagiakan satu sama lain, dan memiliki rumah tangga yang harmonis adalah harapan semua orang yang menikah. Termasuk juga harapan seorang perempuan berasal dari Melbourne, Australia bernama Amal Finn. Dia menikah dengan seorang laki-laki yang berasal dari Kairo, Mesir bernama Mazen Bayoumi. Nah, Mazen ini berasal dari Mesir. Ketika menikah dengan Amal, dia membawa 2 orang anak dari pernikahan sebelumnya, laki-laki dan perempuan. Nah, pernikahannya dia sendiri bersama Amal dikaruniai seorang putri cantik bernama Zarin. Mereka hidup bahagia sebagaimana keluarga bahagia pada umumnya, sebagaimana harapan dan prasangka Amal. Wah, ini kayaknya rumah tangga aku, sebagaimana bayangan aku nih, aku udah memilih pasangan yang tepat, suami yang tepat. Namun ternyata hal itu hanya berlangsung beberapa saat aja, hingga suatu ketika dia mengalami kehidupan yang sangat menakutkan, di mana dia bersama dengan putrinya Zarin terjebak di kota Mesir dan tidak boleh keluar dari sana, diancam dibunuh, diancam diculik selama 3 tahun hidup dalam persembunyian. Bagaimana kisahnya dan pelajaran apa yang bisa kita ambil dari kisah ini? Tonton videonya sampai akhir bersama dengan aku, Devi Puspita. Oke teman-teman, seperti yang aku ceritakan tadi, pernikahan antara Amal dan juga Mazen berjalan sebagaimana mestinya, ya rumah tangga pada umumnya. Hingga suatu hari Mazen bilang kepada istrinya kalau dia itu kangen pengen pulang kampung. Aku pengen pulang kampung nih, udah lama aku nggak ke Mesir. Ayo gimana kalau misalkan kita mudik ke sana? Kurang lebih seperti itu. Nah, karena Amal ini kasihan sama suaminya, iya juga ya udah lama suamiku ini nggak pulang kampung. Oke deh, aku ikut dia buat ke Mesir. Nah, perjanjiannya kesananya hanya dalam waktu 2 minggu, terus kemudian balik lagi ke Melbourne. Hingga kemudian mereka memutuskan untuk berangkat ke Mesir bersama dengan putrinya Zarin. Jadi mereka berangkat bertiga. Nah, sampainya di sana udah berjalan 2 minggu, tapi mereka kok nggak pulang-pulang, nggak balik ke Melbourne. Hingga suatu ketika mereka mau balik ke Melbourne, tapi ada suatu perkataan yang mengejutkan dari suami Amal atau Bayoumi. Dia bilang seperti ini ke Amal, oke, kita balik ke Melbourne, tapi kita tidak akan membawa Zarin untuk balik ke Melbourne. Aku pengen Zarin buat tinggal di Mesir aja. Kita titipkan sama neneknya biar dia adaptasi dengan Mesir, biar dia tahu bahasa Mesir dan juga belajar di sini. Nah, hal ini tentu membuat ibunya atau membuat Amal merasa tidak mau dan juga menolak. Lah, karena pada saat itu Zarin itu masih berusia 4 tahun teman-teman. Jadi bayangkan masih anak kecil, nggak ngerti bahasa Mesir itu gimana, kemudian masih terikat dengan ibunya dan nggak tahu apa-apa, ditinggalin gitu aja di Mesir. Yang kita tahu juga jarak antara Australia sama Mesir itu nggak deket ya, nggak kayak naik angkot kemudian bisa PP sehari buat datang ketika kangen dan sebagainya, nggak bisa kayak gitu, harus melampaui atau melewati perjalanan yang sangat panjang kayak gitu. Nah, karena Amal khawatir, dia sempat menolak kepada suaminya, gimana ya nggak bisa, dia kan masih kecil dan sebagainya. Namun karena di sini si Bayoumi ini masih bersikeras, dia membujuk Amal dan bilang, kamu masa nggak percaya sama keluarga aku? Kamu nggak percaya anak-anak kita dirawat sama mereka? Ini demi kebaikan Zarin kayak gitu. Hingga kemudian karena Amal ini nurut sama suaminya, dia dengan berat hati memutuskan untuk ya udahlah, mau gimana lagi. Hingga kemudian dia balik lagi ke Melbourne bersama dengan suaminya tanpa Zarin. Ini pasti jadi hal yang sangat berat sekali ya bagi seorang ibu meninggalkan putrinya yang masih kecil sendirian di negara orang ya teman-teman. Bayangkan gimana sedihnya. Dan Amal pun juga bilang itu adalah momen terburuk yang pernah dia hadapi seumur hidupnya kayak gitu, ketika dia ninggalin putrinya di Mesir bersama dengan keluarga Bayoumi. Meskipun di situ ada yang rawat, tapi namanya seorang ibu jauh banget dari anaknya itu pasti berat sekali. Nah, ketika dia balik ke Melbourne, hati Amal menjadi tidak tenang karena mikirin gimana ya anaknya, apakah makan dengan baik atau kangen gak ya sama aku, kira-kira nangis gak ya ditinggal di sana dan sebagainya. Dia khawatir dengan kondisi anaknya. Nah, karena melihat Amal cemas, tidak tenang dan sebagainya, kemudian Bayoumi mencoba untuk menenangkan Amal. Ya udah gini aja, tenang aja, aku bakal bantu kamu buat ngurusin visa biar kamu bisa bolak-balik ke Kairo, dari Melbourne ke Kairo buat jenguk Zarin kayak gitu. Nah, dan hal ini tentu membuat Amal merasa sedikit lega ya.
ada titik terang lah ibaratnya seperti itu. Hingga kemudian suaminya mencoba untuk menguruskan hal itu katanya. Hingga kemudian suaminya membawa sebuah dokumen untuk Amal tanda tanganin yang katanya itu adalah visa untuk mempermudah dia bolak-balik ke Kairo untuk jenguk putrinya kayak gitu. Namun anehnya di sini dokumen yang Bayumi bawa itu bertuliskan bahasa Arab, teman-teman. Nah, karena Amal gak bisa bahasa Arab, dia tanya dong sama suaminya, kamu minta aku tanda tangan ini berarti aku harus tahu artinya, ini isinya apa, kayak gitu. Nah, dari Bayumi bilang seperti ini, tenang aja, ini isinya itu visa untuk mempermudah kamu buat balik ke Kairo, jadi biar gampang gitu dari Melbourne ke Kaironya, bilang seperti itu. Amal masih bertanya lagi, tapi aku juga bener-bener harus tahu secara detail ini isinya apa, kan kamu minta aku buat tanda tangan di sini. Nah, di sini karena manipulatifnya Bayumi atau suami Amal ini, dia bilang kayak gini, udahlah tanda tangan aja, masa kamu gak percaya sih sama suami kamu sendiri, kamu meragukan gitu suami kamu sendiri, ini buat mempermudah kamu buat ke Kairo, masa kamu gak percaya sama aku? Nah, karena digituin, kemudian Amal maulah tanda tangan di atas dokumen tersebut meskipun dia gak tahu arti sebenarnya dari dokumen itu apa, kayak gitu teman-teman. Nah, hingga kemudian beberapa hari ditunggu, tapi kok si suaminya ini nggak segera ngajak dia buat ke Kairo, kapan gitu mau jenguk putrinya. Sementara rasa takutnya, rasa kekhawatirannya ini masih terus menjadi-jadi sebagaimana seorang ibu ya teman-teman. Hingga akhirnya karena nggak ada kepastian dari suaminya, Amal berserta ayahnya ini mencoba untuk membuat perjalanan rahasia menuju Kairo untuk menjemput Zarin biar balik ke Melbourne, seperti itu. Nah, inilah sebuah perjalanan yang sangat beresiko dan berbahaya bagi mereka. Selanjutnya mereka terbang dari Melbourne menuju Kairo dan langsung menuju rumah Bayumi teman-teman untuk menjemput Zarin. Sesampainya di sana, bukannya sambutan hangat yang mereka terima, tapi mereka malah menerima penerimaan yang sangat buruk sekali, di mana keluarga Bayumi ini malah merasa terganggu dengan kehadiran Amal beserta ayahnya. Di sana bukannya malah disambut, ya selamat datang, gimana gitu. Tapi mereka malah dikeroyok. Selain mereka dimarah-marahin, mereka juga dipukulin. Bahkan ketika diwawancara disebutkan kacamata ayahnya Amal ini sampai dihancurkan sama mereka. Selain itu mereka juga uangnya diminta berapa ribu dolar, plus juga perhiasan milik Amal diminta sama mereka semua. Bukan hanya itu aja, Amal juga melihat Zarin dipukulin sama neneknya sendiri. Ketika melihat itu, spontan jiwa keibuannya meronta-ronta dan langsung menarik Zarin buat ke pelukannya kembali. Hingga kemudian dia mengambil Zarin untuk dibawa kabur teman-teman. Dan sebelum itu keluarga Bayumi bilang seperti ini, silakan aja kamu bawa kabur Zarin, silakan aja kamu bawa dia, tapi jangan berharap kamu keluar dari Mesir dalam kondisi masih hidup. Karena kami akan memburu kamu dimanapun kamu bersembunyi, kami pasti akan menemukan kamu. Diancam mau dibunuh, diancam mau disakitin teman-teman. Ya, kemudian mereka pergi dan mencari tempat aman untuk berlindung. Dan ternyata beberapa ancaman yang keluarga Bayumi ini lontarkan bukan hanya sekedar ancaman. Yang terjadi beberapa minggu kemudian, mereka beneran mendapatkan serangan di mana ada beberapa sekelompok laki-laki yang mencoba menculik Zarin, teman-teman. Namun untungnya di sini Zarin selamat, dan katanya polisi Kairo beberapa kelompok laki-laki yang mencoba menculik Zarin ini punya riwayat kejahatan yang sangat parah sebelumnya. Bayangkan di negara orang sejauh itu mendapatkan ancaman dan juga tidak merasa aman dan penuh dengan ketakutan. Kita berdoa sama Allah semoga kita dilindungi dari hal-hal buruk semacamnya. Amin ya rabbal alamin. Oke, lanjut lagi ke cerita. Hingga kemudian ayahnya Amal beserta Zarin dan juga Amal memutuskan untuk berangkat ke bandara buat balik ke Melbourne. Nah, ketika mereka sampai di bandara, pas pengecekan paspor yang terjadi ketika dicek paspor dari ayahnya Amal atau kakeknya Zarin ini lolos, oke, bisa balik ke Melbourne. Tapi yang terjadi ketika pasportnya Amal itu dicek, dia gak boleh lanjut untuk balik ke Melbourne, atau bisa disebut dia dilarang buat keluar dari Mesir, teman-teman. Kamu tahu apa alasannya? Alasannya adalah surat yang Amal tanda tangani tadi yang berbahasa Arab tadi, itu isinya adalah larangan dari Bayumi buat Amal dan Zarin keluar dari Mesir. Di situ juga disampaikan sebuah keterangan bahwa ketika Amal dan Zarin ini sampai dibiarin keluar dari Mesir, Bayumi gak akan bisa ketemu sama Amal dan juga Zarin lagi. Itu isinya, teman-teman.
mendengarkan itu tentu membuat Amal merasa khawatir karena bayangkan dia di negara orang bersama putrinya ditambah dengan ancaman yang sebelumnya mereka terima. Dengan ketakutan seperti itu, mereka berusaha untuk survive di sana, teman-teman. Dan di sana ayahnya dia balik ke Melbourne, Amal dan juga Zarine stay di Kairo. Nah, mereka di sana menjalani kehidupan penuh dengan tekanan, penuh dengan ketakutan. Mereka pindah dari rumah satu ke rumah yang lain, pindah dari rumah untuk berlindung satu ke berlindung yang lain dengan berusaha menyembunyikan identitas mereka di sekitarnya karena takut ada orang yang dengar bahwa dia adalah Amal dan juga Zarine, kemudian diculik lagi atau disakitin lagi. Jadi mereka lebih sering stay at home gitu, teman-teman. Dan hal ini membuat Amal sedih ya melihat putrinya seperti ini, karena di usia putrinya yang seharusnya bisa main sama teman-temannya, yang seharusnya bisa bersekolah, tapi tidak bisa mendapatkan kesempatan itu karena terpenjara di negeri orang, karena ayahnya sendiri, karena suaminya sendiri. Di sini pasti Amal merasa kecewa sekali ya. Gimana gak kecewa gitu, suami yang dia percaya menjaganya, kemudian bisa memberikan kebahagiaan atau melindungi lah ibaratnya minimal sebisanya, tapi malah mengkhianati dan kayak nggak peduli sama sekali sama kondisi dia dan juga putrinya kayak gitu, malah ditambah ancaman. Itu suami seperti apa? Nah, di sana akhirnya Amal berusaha untuk survive bersama dengan putrinya. Hingga suatu ketika, alhamdulillah ada titik terang di mana media Australia ini mencium atau mengetahui keberadaan Amal beserta putrinya, dan mereka meliput bahwa Amal itu terjebak di Kairo, tidak bisa kembali lagi ke Melbourne. Nah, semakin lama berita ini menyebar di masyarakat Australia, dan bukan cuma satu media yang meliput mereka, tapi ada banyak media yang meliput mereka, hingga kemudian di Australia pun juga memutuskan untuk juga memantau keberadaan Bayoumi atau suami Amal ini di Australia ketika dia membiarkan istrinya dan juga putrinya terlantar ibaratnya di Kairo kayak gitu, teman-teman. Nah, hingga suatu ketika pada tanggal 25 November tahun 2015, media menemukan secara sembunyi-sembunyi memantau kegiatan yang Bayoumi lakukan, di mana dia ada di Melbourne Selatan bersama dengan kaki tangannya. Jadi mereka berdua itu ada di masing-masing mobil yang berbeda. Yang mereka lakukan apa? Mereka berbincang-bincang di dalam mobil masing-masing. Terus kemudian mereka berjalan, ngobrol lagi, berjalan lagi, ngobrol lagi, kayak gitu terus selama 1 jam, teman-teman. Hingga kemudian mereka diketahui ternyata mereka sedang merencanakan sebuah rekayasa kecelakaan. Nah, di sini habis itu datanglah ambulan dan juga polisi ya, sebagaimana kecelakaan pada umumnya. Mungkin mereka juga nggak tahu bahwa itu settingan. Dan ini belum diungkap media pada saat itu karena ingin mengumpulkan bukti lebih lagi seperti itu. Nah, hingga kemudian pada tanggal 8 Februari tahun 2016, kegiatan Bayoumi diketahui lagi dia sedang bertemu dengan petugas asuransi dengan posisi dia menggunakan alat bantu untuk berjalan seperti orang yang habis cedera, kecelakaan atau apapun seperti itu, teman-teman. Nah, dia ngobrol sama petugas asuransi dan di sini ada asumsi sedikit bahwa dia sedang melakukan sebuah penipuan terhadap asuransi tersebut tentang rekayasa kecelakaan yang dialami. Nah, betul ternyata dugaannya. Beberapa saat kemudian ketika dia tidak bersama dengan petugas asuransi, yang dia lakukan adalah dia bisa berjalan normal tanpa alat bantu. Jadi kayak nggak ada apa-apa seperti itu, teman-teman. Nah, di sini akhirnya dia dipastikan sedang melakukan tindakan penipuan. Untuk teman-teman yang bertanya, sebenarnya alasan Bayoumi ini apa sih? Kenapa sih dia mengirimkan istrinya ke Mesir dan juga putrinya, ditambah tidak boleh keluar dari sana? Apa sebenarnya alasannya dia merencanakan semua ini? Jadi teman-teman, ternyata alasannya, kita flashback sebentar ke sebelum pernikahan Bayoumi dan juga Amal. Ternyata sebelum menikah dengan Amal, Bayoumi ini di Melbourne, Australia itu visanya statusnya adalah visa pelajar. Karena visa pelajar itu jadi ada batas masa habisnya, teman-teman. Nah, dia kemudian menikahi Amal, visanya jadi upgrade menjadi visa pasangan. Sedangkan visa pasangan ini adalah visa permanen. Sehingga bisa dikatakan dalam kalimat lain, dia menikahi Amal untuk memanfaatkan Amal agar dia bisa dapat visa permanen dan bisa tinggal di Melbourne kapanpun dia mau. Gitu, teman-teman. Jadi dia menikah karena ingin memanfaatkan istrinya. Wah, ini sangat mengecewakan sekali sih, menikahi bukan karena cinta atau bukan karena ingin menjaga dan beribadah, tapi menikah untuk memanfaatkan ke masalah duniawi untuk keuntungannya sendiri gitu.
Seberapa manipulatifnya, coba bayangkan. Nah, ini pentingnya kenapa kita perlu melakukan pengecekan terhadap pasangan kita untuk mengetahui orang ini gimana, karakternya baik atau enggak. Ditambah kita perlunya minta petunjuk sama Allah ya teman-teman. Sholat istiqoroh, karena sebagaimana kita tahu ya, kita sebagai manusia ini penuh dengan keterbatasan, gak bisa ngawasin calon pasangan kita selama 24 jam. Ada sisi dimana kita bareng sama dia, ada sisi dimana kita nggak bareng sama dia dan nggak tahu apa yang dia lakukan sebenarnya. Sementara yang tahu apapun kondisinya dia dalam waktu 24 jam atau even lebih, itu hanya Allah yang tahu. Tidak Allah yang akan ngasih tahu kita orang ini baik atau enggak melalui petunjuk-petunjuk Allah yang Allah berikan dari permintaan yang kita minta gitu. Sehingga dari kita pun juga berarti harus open ya terhadap petunjuk yang Allah berikan, karena mungkin beberapa orang juga ada ya ketika Allah memberikan petunjuk akibat perasaan terlalu cinta sehingga petunjuk yang Allah berikan ini tidak terlihat seolah-olah dia baik kok, enggak mungkin lah dia kayak gitu, aku kan sayang sama dia, aku udah nyaman banget sama dia, hingga kemudian ketika menikah bener ternyata orangnya tidak baik. Dan ini tentu memang ya orang bisa berpisah atau bercerai ketika tidak cocok dengan pasangannya, namun bukan masalah bercerai atau tidaknya, masalahnya apakah meninggalkan trauma atau tidak. Sementara kita tahu juga trauma memang bisa disembuhkan, tapi waktu lama tidaknya itu kita kan juga gak bisa memastikan seperti itu. Daripada kita harus mengobati, pengennya kan mencegah aja gitu kan ya. Nah, itu pelajaran yang pertama. Kemudian alasan yang kedua adalah kenapa Bayumi tidak mengizinkan Amal dan juga putrinya keluar dari Kairo, karena dia takut ketika Amal nanti balik ke Melbourne ada potensi dia diceraikan sama Amal, karena kabarnya pernikahan mereka pun juga sedang dalam kondisi tidak baik pada saat itu, seperti itu. Dan kalau misalkan Bayumi ini diceraikan sama Amal, yang terjadi visa permanen yang diharapkan dari visa pasangan tadi kan bisa terancam, jadi dia bisa didepak dari Australia kapan aja gitu teman-teman. Jadi itu alasannya, pokoknya dia itu ingin memanfaatkan dan juga memanipulasi kondisi agar dia itu dapat keuntungan tanpa memikirkan gimana kondisi istrinya, tanpa mikirin gimana kondisi putrinya. Bayangin sejahat itu. Dan kadangkala ya mungkin kamu juga ngerasain kekecewaan yang kita rasakan dari orang yang kita percaya itu, dikhianati dari orang kita percaya itu rasanya lebih besar ya daripada dikhianati oleh orang yang kenalnya cuma sekilas atau sekadar tahu namanya aja, karena ekspektasi kita terhadap dia itu lebih besar gitu. Kita percaya banget sama dia, ternyata malah dibalikin gitu aja, seperti itu. Dan pasti ini perlu adanya proses pemaafan ya, agar traumanya itu tidak merugikan diri sendiri. Tentu kita nggak akan bisa ngelupain mungkin kesalahan yang dia lakukan, tapi bukan masalah melupakan atau tidaknya, tapi ketika kita mengingat kesalahan yang dia lakukan terhadap kita, perasaan kita setidaknya udah baik-baik aja. Harapannya kan seperti itu. Dan kamu tahu hal apa yang bikin jengkel lagi? Ternyata Bayumi itu udah punya istri teman-teman, dan udah punya anak. Dari posisi dia sama istrinya ketika menikah sama Amal itu belum bercerai, jadi statusnya masih menikah kayak gitu, masih suami istri. Jadi Amal selain dikhianati, dia juga dibohongin teman-teman. Ini sekali lagi ya pentingnya pengecekan dan berdoa sama Allah. Nah, selanjutnya apakah Amal dan juga Zarin akhirnya bisa balik lagi ke Melbourne atau tidak? Nah, karena tadi ya media di Australia itu sudah banyak yang meliput, kemudian memicu atau menarik perhatian masyarakat Australia yang cukup banyak, hingga pada saat itu pun adanya beberapa orang atau banyak orang bahkan menyetujui menandatangani petisi untuk membantu Amal dan juga Zarin balik lagi ke Melbourne. Hal ini didengar sampai Perdana Menteri, dan karena dukungan dari masyarakat, desakan dari masyarakat, Perdana Menteri Australia kemudian mengurus ini semua, kemudian menjadikan Bayumi menjadi seorang buronan, ditambah juga mereka mengurus agar Amal dan juga Zarin bisa balik lagi ke Australia. Hingga kemudian pada tanggal 24 Februari tahun 2016, pengadilan di Mesir membuat sebuah keputusan untuk menghapuskan larangan Amal dan juga Zarin buat keluar dari Kairo, atau dalam arti lain mereka boleh balik lagi ke Melbourne. Seperti itu teman-teman. Dan kamu tahu sekali lagi yang bikin emosi adalah Bayumi ini sempat-sempatnya dia minta bantuan sama kakaknya buat mengajukan kepada pengadilan Mesir agar larangan tadi tuh masih dipertahankan. Tapi jelaslah dari pengadilan Mesir itu tidak menerima atau menolak
pengajuan tersebut. Seperti itu teman-teman. Dan kemudian akhirnya Perdana Menteri Australia meminta fotonya Bayoumi ini untuk dipajang agar masyarakat bisa melaporkan keberadaannya untuk ditangkap sebagai penipu sekaligus ya seperti yang kamu pikirkan sendiri. Seperti itu teman-teman. Nah, itu tadi adalah kisah dari Amal dan juga putrinya yang terjebak di Mesir selama 3 tahun dalam ketakutan, dan tersangkanya adalah suaminya sendiri yang melakukan hal buruk ini, melakukan hal kejam ini. Semoga kita bisa mengambil pelajarannya dan kedepannya bisa hidup lebih baik ya dalam memilih pasangan dan lain sebagainya. Seperti itu teman-teman, semoga video ini bermanfaat dan bagikan video ini ke teman-teman yang lain untuk membagikan manfaat yang lebih luas lagi. Sampai jumpa di video selanjutnya bersama aku Devi Waspita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.